mistis, namanya yaitu situs Astana Gede Kawali. Konon di situs ini terdapat banyak sekali prasasti-prasasti dan juga makam raja-raja Galuh. Nah, bagaimana bentuknya dan apa saja sih isi dari prasasti-prasasti tersebut? Insya Allah kita akan mengetahuinya lebih lanjut. Untuk itu, mari ikuti saya. Konon dulunya di Kawali pernah berdiri suatu kerajaan Sunda Galuh dengan nama Keraton Surawisesa. Dan situs Astana Gede Kawali merupakan sebagian dari wilayah keraton. Namun untuk letak keratonnya sampai saat ini belum ditemukan. Kerajaan Sunda Galuh dulunya terbagi menjadi dua, yaitu Galuh Pakuan dan Sunda Pakuan. Galuh Pakuan terletak di daerah Kawali yang dipegang oleh Dewa Niskala, dan Sunda Pakuan terletak di Bogor yang dipegang oleh Susuk Tunggal, yang mana satu bapak lain ibu. Dikarenakan masih satu keturunan, terjadilah perselisihan paham. Maka disatukan kembali oleh Prabu Siliwangi antara Galuh Pakuan dengan Sunda Pakuan menjadi Pajajaran. Dalam situs Astana Gede terdapat Cikawali. Cikawali ini dulunya merupakan tempat pemandian keluarga keraton. Namun sekarang, mata air Cikawali ini diperuntukkan bagi para peziarah dan dianjurkan untuk peziarah melakukan bersih-bersih terlebih dahulu sebelum berziarah ke makam. Selain Cikawali, terdapat makam kuno, yaitu makam Syekh Pangeran Usman dan makam Dalem Adipati Singacala. Beliau merupakan utusan dari Kesultanan Cirebon. Beliau merupakan orang pertama yang mengislamkan Kawali. Karena sebelum mereka datang, masing-masing anggota kerajaan masih menganut agama Hindu. Di dalam Astana Gede juga terdapat Batu Palinggih, di mana Batu Palinggih ini merupakan tempat penobatan para raja Sunda Galuh Kawali. Raja terakhir yang dinobatkan di batu ini adalah Prabu Siliwangi sewaktu menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan pada tahun 1482. Selain Batu Palinggih, juga terdapat 6 prasasti. Isi dari prasasti pertama yaitu merupakan aksara Sunda. Jika kita artikan, kurang lebih seperti ini. Yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia, Prabu Raja Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang kemudian membiasakan berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Jangan dirintangi, janganlah diganggu. Yang memotong akan hancur, yang menginjak akan roboh. Dalam prasasti 2 juga terdapat tulisan aksara Sunda. Jika diartikan kurang lebih seperti ini. Semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan, sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Sedangkan prasasti ketiga ini merupakan Batu Panyandungan, Sang Hyang Linggahyang, yaitu tempat disemayamkannya Abu Jasad Mahaprabu Linggabuana yang gugur di Palagan Bubat. Palagan Bubat terjadi pada hari Selasa, Wage tanggal 4 September 1357. Prasasti 4 merupakan Batu Panyandaan, Sang Hyang Linggabimba, tempat disemayamkannya Abu Jasad Prameswari Dewi Lara Linsing yang gugur di Palagan Bubat. Kemudian dalam prasasti 5 terdapat 45 kotak beserta puluhan titik-titik lubang berfungsi sebagai media palinyangan atau kalender Panata Mangsa, dan juga terdapat telapak kaki dan tangan milik Mahaprabu Niskala Wastukancana. Dalam prasasti 6 juga terdapat aksara Sunda. Jika diartikan kurang lebih seperti ini. Ini peninggalan dari Atisti dari rasa yang ada yang menghuni kota ini. Jangan berjudi, bisa sengsara.
Prasasti ini ditemukan dan dievakuasi pada tanggal 3 Oktober 1995. Banyak orang yang mungkin belum mengetahui tentang keberadaan Astana Gede atau kurang sadar akan pentingnya situs ini sebagai tempat bersejarah dan budaya. Informasi yang terbatas dan tidak memadai mengakibatkan rendahnya tingkat kunjungan. Oleh karena itu, semoga dengan adanya informasi ini, Astana Gede dapat menjadi destinasi yang lebih populer dan masyarakat semakin menyadari pentingnya melestarikan budaya kita.